Pernahkah kamu melihat segelas minuman berwarna biru cerah yang tampak begitu menenangkan sekaligus misterius? Warna yang jarang ditemukan secara alami ini sering membuat orang penasaran. Sekilas terlihat seperti minuman modern dari kafe mahal, penuh estetika dan daya tarik visual. Namun siapa sangka, warna biru yang memikat itu sebenarnya berasal dari bunga sederhana yang bisa tumbuh liar di pekarangan rumah, bunga telang, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Clitoria ternatea. Bunga telang telah lama dikenal dalam berbagai budaya Asia sebagai tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat. Di beberapa daerah, bunga ini tidak hanya digunakan sebagai minuman, tetapi juga sebagai pewarna alami untuk makanan tradisional. Bahkan, dalam praktik pengobatan tradisional, bunga ini dipercaya memiliki khasiat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Namun, di era modern seperti sekarang, popularitas bunga telang semakin meningkat. Media sosial dipenuhi dengan berbagai kreasi minuman berwarna biru yang berubah menjadi ungu ketika ditambahkan perasan lemon. Fenomena ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga memicu rasa ingin tahu banyak orang tentang manfaat di baliknya. Banyak yang mulai mengonsumsi bunga telang secara rutin, menganggapnya sebagai minuman sehat yang aman dikonsumsi setiap hari. Tapi disinilah muncul pertanyaan penting, apakah benar bunga telang sepenuhnya aman? Atau ada sisi lain yang jarang dibahas? Kita seringkali terjebak pada anggapan bahwa semua yang berasal dari alam pasti aman. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak tanaman herbal yang memiliki manfaat luar biasa, tetapi juga dapat menimbulkan efek samping jika digunakan secara tidak tepat. Hal yang sama juga berlaku pada bunga telang. Di balik keindahannya, terdapat kandungan senyawa aktif yang bekerja di dalam tubuh. Senyawa ini memang memberikan berbagai manfaat, seperti membantu melawan radikal bebas dan memberikan efek relaksasi. Namun, dalam kondisi tertentu, efek tersebut bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya, bagi sebagian orang, konsumsi bunga telang dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan tubuh menjadi terlalu rileks, bahkan menurunkan tekanan darah secara signifikan. Bagi orang dengan kondisi tertentu, hal ini tentu bukan sesuatu yang sepele. Inilah alasan mengapa penting untuk memahami tidak hanya manfaat, tetapi juga potensi risiko dari setiap bahan alami yang kita konsumsi. Edukasi adalah kunci agar kita tidak sekadar ikut tren, tetapi benar-benar memahami apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas sisi baik dari bunga telang, tetapi juga mengupas fakta-fakta yang mungkin belum banyak diketahui. Dari manfaat kesehatan yang menjanjikan, hingga potensi efek samping yang perlu diwaspadai. Bunga telang, atau Clitoria ternatea, bukan sekadar tanaman hias atau bahan minuman estetik. Dalam praktik pengobatan tradisional, bunga ini telah lama digunakan sebagai tonik alami untuk otak. Banyak masyarakat di Asia percaya bahwa konsumsi bunga telang secara rutin dapat membantu meningkatkan daya ingat, memperbaiki konsentrasi, dan menjaga kejernihan pikiran. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh ketika kita mengonsumsi bunga telang? Salah satu kunci utamanya terletak pada kandungan senyawa aktif di dalamnya, terutama flavonoid dan antosianin. Senyawa ini diketahui memiliki efek positif terhadap sistem saraf. Mereka bekerja dengan cara membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus mendukung aliran darah yang lebih baik ke otak. Aliran darah yang lancar sangat penting bagi fungsi otak. Otak membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi yang stabil agar dapat bekerja secara optimal. Ketika aliran darah terganggu, berbagai fungsi kognitif seperti memori, fokus, dan kecepatan berpikir bisa ikut menurun. Disinilah peran bunga telang menjadi menarik. Dengan membantu meningkatkan sirkulasi darah, bunga ini secara tidak langsung mendukung performa otak. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih segar dan fokus setelah mengonsumsi teh bunga telang, terutama saat diminum dalam kondisi hangat. Selain itu, beberapa penelitian awal juga menunjukkan bahwa bunga telang memiliki potensi sebagai agen neuroprotektif. Artinya, senyawa dalam bunga ini dapat membantu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan jangka panjang. Ini menjadi hal yang penting, terutama dalam konteks penuaan, di mana fungsi otak secara alami akan mengalami penurunan. Bagi pelajar, pekerja, atau siapa saja yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam aktivitas sehari-hari, manfaat ini tentu terdengar sangat menjanjikan. Bayangkan jika ada cara alami untuk membantu menjaga fokus tanpa harus bergantung pada kafein berlebihan. Namun,
Penting untuk memahami bahwa efek ini tidak bekerja secara instan seperti obat. Bunga telang bukanlah peningkat otak yang memberikan hasil dalam hitungan menit. Manfaatnya bersifat bertahap dan biasanya akan terasa jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu tertentu, tentu saja dengan pola hidup sehat sebagai pendukung. Tidur yang cukup, pola makan seimbang, serta manajemen stres tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan otak. Bunga telang hanya berperan sebagai pendukung, bukan solusi utama. Di sisi lain, kita juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam ekspektasi berlebihan. Banyak klaim di internet yang menyebutkan bahwa bunga telang bisa secara drastis meningkatkan kecerdasan atau menyembuhkan gangguan saraf. Hingga saat ini, klaim tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi, pendekatan yang paling bijak adalah melihat bunga telang sebagai bagian dari gaya hidup sehat, bukan sebagai keajaiban instan. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa memanfaatkan potensi alaminya tanpa terjebak dalam informasi yang berlebihan. Lalu, selain manfaat untuk otak, apalagi yang membuat bunga telang begitu istimewa? Bunga telang, atau Clitoria ternatea, memiliki warna biru yang khas dan mencolok. Warna ini bukan sekadar estetika, melainkan berasal dari senyawa alami yang disebut antosianin. Senyawa inilah yang menjadi kunci dari banyak manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh bunga telang. Untuk memahami pentingnya antosianin, kita perlu mengenal terlebih dahulu musuh utama dalam tubuh kita, radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Mereka terbentuk dari berbagai faktor, mulai dari polusi udara, makanan tidak sehat, paparan sinar ultraviolet, hingga stres. Ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh terlalu banyak, terjadilah kondisi yang disebut stres oksidatif. Kondisi ini berperan dalam mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Disinilah peran antioksidan menjadi sangat penting. Antioksidan bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, sehingga mencegah kerusakan sel yang lebih lanjut. Dengan kata lain, antioksidan adalah pelindung alami bagi tubuh kita. Bunga telang dikenal memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, terutama dari kelompok flavonoid dan antosianin. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel kulit, sel otak, dan bahkan sel-sel organ vital lainnya. Salah satu manfaat yang paling terasa dari efek antioksidan ini adalah pada kesehatan kulit. Banyak orang mulai mengonsumsi bunga telang sebagai bagian dari rutinitas kecantikan alami. Bukan tanpa alasan, antioksidan membantu menjaga elastisitas kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan dini, dan membuat kulit tampak lebih segar. Selain itu, perlindungan terhadap sel juga berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan. Dengan berkurangnya kerusakan sel, tubuh memiliki peluang lebih besar untuk tetap berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Namun, penting untuk dipahami bahwa konsumsi antioksidan bukan berarti kita kebal terhadap penyakit. Antioksidan hanya membantu mengurangi risiko, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Menariknya lagi, bunga telang sering digunakan sebagai minuman detoks alami. Banyak orang percaya bahwa teh bunga telang dapat membantu membersihkan tubuh dari racun. Meski istilah detoks sering disalahartikan, yang jelas adalah kandungan antioksidan dalam bunga telang memang mendukung fungsi alami tubuh dalam menjaga keseimbangan. Namun, seperti halnya manfaat lain, efek ini tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan gaya hidup sehat. Mengonsumsi bunga telang tetapi tetap menjalani pola makan buruk dan kurang aktivitas fisik tentu tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Selain itu, perlu diingat bahwa konsumsi berlebihan justru bisa memberikan efek sebaliknya. Tubuh memiliki keseimbangan alami, dan terlalu banyak asupan tertentu, meskipun berasal dari bahan alami, tetap bisa menimbulkan gangguan. Jadi, kunci dari semua manfaat ini adalah keseimbangan dan pemahaman. Bunga telang memang menawarkan perlindungan dari dalam melalui kekuatan antioksidannya. Namun, manfaat tersebut hanya bisa dirasakan secara optimal jika digunakan dengan bijak. Lalu, selain melindungi tubuh dari radikal bebas, apakah ada manfaat lain yang lebih spesifik dan langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari? Bunga telang, atau Clitoria ternatea, semakin sering dijadikan minuman harian, terutama dalam bentuk teh herbal. Rasanya yang ringan, warnanya yang menenangkan, serta klaim manfaatnya membuat banyak orang menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat.
Salah satu manfaat yang cukup sering dibicarakan adalah kemampuannya dalam membantu menjaga kadar gula darah. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa senyawa dalam bunga telang dapat memperlambat penyerapan gula dalam darah. Hal ini tentu menjadi kabar baik, terutama bagi mereka yang ingin menjaga kestabilan energi sepanjang hari atau memiliki risiko diabetes. Ketika kadar gula darah stabil, tubuh tidak mudah mengalami lonjakan energi yang tiba-tiba diikuti dengan rasa lemas. Ini berarti kamu bisa tetap fokus, tidak cepat lelah, dan lebih produktif dalam menjalani aktivitas harian. Namun, perlu ditekankan bahwa bunga telang bukanlah pengganti obat medis. Ia hanya berperan sebagai pendukung, bukan solusi utama. Selain itu, manfaat lain yang cukup populer adalah untuk kesehatan kulit dan rambut. Kandungan antioksidan dan senyawa alaminya membantu menjaga kelembapan kulit serta melindungi dari kerusakan akibat paparan lingkungan. Banyak orang mulai mengonsumsi bunga telang secara rutin karena percaya dapat membantu memperlambat munculnya kerutan dan membuat kulit tampak lebih cerah. Bahkan, tidak sedikit produk perawatan alami yang menggunakan ekstrak bunga telang sebagai bahan utamanya. Untuk rambut, bunga telang juga dipercaya dapat membantu memperkuat akar rambut dan membuatnya tampak lebih berkilau. Meskipun efeknya tidak instan, penggunaan rutin dalam jangka panjang sering dikaitkan dengan perbaikan kondisi rambut secara alami. Namun, dari semua manfaat yang ada, salah satu yang paling cepat dirasakan adalah efek relaksasi. Teh bunga telang sering dikonsumsi pada malam hari karena memberikan sensasi tenang dan nyaman. Bukan seperti obat penenang, tetapi lebih kepada efek ringan yang membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Ini sangat berguna bagi mereka yang sering mengalami stres ringan, sulit tidur, atau merasa tegang setelah menjalani hari yang panjang. Bayangkan setelah aktivitas yang melelahkan, kamu duduk santai dengan secangkir teh bunga telang hangat. Warna birunya yang lembut, aromanya yang ringan, serta efek menenangkannya menciptakan pengalaman yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menyenangkan. Namun, di balik semua manfaat tersebut, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Setiap tubuh memiliki reaksi yang berbeda. Apa yang terasa baik bagi satu orang, belum tentu memberikan efek yang sama bagi orang lain. Beberapa orang mungkin merasa sangat terbantu dengan efek relaksasinya, sementara yang lain mungkin tidak merasakan perubahan signifikan. Selain itu, konsumsi yang berlebihan tetap berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Misalnya, efek relaksasi yang terlalu kuat bisa membuat tubuh menjadi terlalu lemas, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Bunga telang memang menawarkan berbagai manfaat praktis yang menarik, mulai dari membantu menjaga gula darah, merawat kecantikan alami, hingga memberikan efek relaksasi. Lalu, jika manfaatnya begitu banyak, apakah ada sisi gelap yang perlu diwaspadai? Bunga telang memang dikenal sebagai tanaman herbal yang relatif aman. Namun kata aman di sini bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Seperti banyak bahan alami lainnya, efek yang ditimbulkan sangat bergantung pada kondisi tubuh, jumlah konsumsi, serta interaksi dengan faktor lain seperti obat-obatan. Salah satu efek yang paling perlu diperhatikan adalah kemampuannya dalam menurunkan tekanan darah. Dalam jumlah tertentu, ini bisa menjadi manfaat. Namun jika dikonsumsi berlebihan, terutama oleh orang yang sudah memiliki tekanan darah rendah, efek ini bisa menjadi masalah serius. Tekanan darah yang terlalu rendah, atau hipotensi, dapat menyebabkan pusing, lemas, pandangan kabur, bahkan hingga kehilangan keseimbangan. Dalam kondisi tertentu, ini bisa meningkatkan risiko jatuh atau cedera, terutama pada orang lanjut usia. Selain itu, efek pada sistem pencernaan juga tidak boleh diabaikan. Beberapa orang melaporkan mengalami mual ringan atau gangguan pencernaan setelah mengonsumsi bunga telang dalam jumlah besar. Meskipun tidak berbahaya dalam jangka pendek, kondisi ini tentu dapat mengganggu kenyamanan. Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah interaksi dengan obat-obatan. Bagi seseorang yang sedang menjalani pengobatan, terutama terkait gula darah atau tekanan darah, konsumsi bunga telang tanpa pengawasan bisa memengaruhi kerja obat tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang dengan diabetes mengonsumsi obat penurun gula darah, lalu ditambah dengan bunga telang yang juga memiliki efek serupa, maka kadar gula darah bisa turun terlalu drastis. Kondisi ini tentu berbahaya dan bisa menimbulkan gejala seperti gemetar, lemas, bahkan kehilangan kesadaran jika tidak ditangani. Begitu juga dengan obat tekanan darah. Kombinasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan tekanan darah turun lebih rendah dari yang seharusnya.
Yang tak kalah penting adalah bagi ibu hamil dan menyusui. Hingga saat ini, belum ada cukup penelitian yang memastikan keamanan bunga telang untuk kelompok ini. Oleh karena itu, banyak ahli menyarankan untuk menghindari konsumsi bunga telang selama masa kehamilan sebagai langkah pencegahan. Kita juga perlu memahami bahwa setiap tubuh memiliki respons yang berbeda terhadap zat tertentu. Ada orang yang bisa mengonsumsi bunga telang tanpa masalah, tetapi ada juga yang lebih sensitif terhadap efeknya. Inilah mengapa pendekatan ikut tren tanpa memahami kondisi tubuh sendiri bisa menjadi berisiko. Hanya karena sesuatu viral dan terlihat sehat, bukan berarti cocok untuk semua orang. Selain itu, ada satu kesalahan umum yang sering terjadi, menganggap bahwa semakin banyak dikonsumsi, maka manfaatnya akan semakin besar. Padahal, dalam dunia kesehatan, prinsip ini tidak selalu berlaku. Bahkan, konsumsi berlebihan justru sering menjadi penyebab utama munculnya efek samping. Bunga telang tetaplah mengandung senyawa aktif yang bekerja di dalam tubuh. Ketika jumlahnya melebihi batas toleransi, tubuh bisa memberikan reaksi sebagai bentuk penyesuaian. Oleh karena itu, penting untuk mulai dari jumlah kecil, memperhatikan reaksi tubuh, dan tidak mengonsumsinya secara berlebihan dalam jangka panjang tanpa jeda. Kesadaran inilah yang seringkali menjadi pembeda antara penggunaan herbal yang bermanfaat dan yang justru menimbulkan masalah. Jadi, sebelum menjadikan bunga telang sebagai bagian dari rutinitas harian, pastikan kamu memahami tidak hanya manfaatnya, tetapi juga potensi risikonya. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat, namun tidak semuanya akurat. Ada yang membesar-besarkan manfaat, ada pula yang menakut-nakuti dengan risiko yang belum tentu benar. Di tengah arus informasi seperti ini, penting bagi kita untuk kembali pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Bunga telang, atau Clitoria ternatea, secara umum dikategorikan sebagai tanaman herbal yang aman jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Dalam bentuk teh, campuran makanan, atau minuman herbal, bunga ini telah digunakan selama bertahun-tahun tanpa laporan kasus fatal yang signifikan. Artinya, dalam penggunaan normal, bunga telang tidak dikenal sebagai tanaman yang mematikan. Namun, disinilah pentingnya memahami konteks. Aman bukan berarti bebas dari risiko dalam segala kondisi. Hampir semua zat yang kita konsumsi, bahkan air sekalipun, bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam kondisi tertentu. Hal yang sama juga berlaku pada bunga telang. Risiko serius bisa muncul jika konsumsi dilakukan secara ekstrim, jauh melebihi batas wajar. Dalam kondisi seperti ini, tubuh bisa mengalami reaksi yang tidak stabil, seperti penurunan tekanan darah yang drastis atau gangguan metabolisme. Selain itu, faktor individu juga sangat berpengaruh. Seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu, atau yang sedang mengonsumsi obat-obatan seperti untuk diabetes atau tekanan darah, memiliki risiko lebih tinggi mengalami efek yang tidak diinginkan. Kombinasi antara bunga telang dan obat tertentu dapat memperkuat efek masing-masing, sehingga tubuh kehilangan keseimbangan. Jika tidak disadari, kondisi ini bisa berkembang menjadi situasi yang berbahaya. Namun, penting untuk ditekankan, kasus seperti ini sangat jarang terjadi dan umumnya dapat dicegah dengan penggunaan yang bijak. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kualitas bahan. Tidak semua bunga telang yang beredar memiliki kualitas yang sama. Jika bunga telang tercemar pestisida, bahan kimia, atau diproses dengan cara yang tidak higienis, maka risiko kesehatan bisa meningkat. Dalam banyak kasus, masalah bukan berasal dari tanamannya, tetapi dari cara pengolahan dan penyajiannya. Ada juga kemungkinan kesalahan identifikasi tanaman. Tidak semua bunga berwarna biru adalah bunga telang. Mengonsumsi tanaman yang salah bisa berakibat fatal, terutama jika tanaman tersebut mengandung zat beracun. Inilah mengapa penting untuk memastikan sumber bahan yang digunakan benar-benar terpercaya. Jadi, jika kita melihat secara menyeluruh, bunga telang bukanlah tanaman yang berbahaya secara inheren. Ia menjadi berisiko hanya ketika digunakan tanpa pengetahuan, tanpa batasan, atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Kesimpulan yang paling jujur adalah ini: bunga telang aman untuk kebanyakan orang, selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dengan pemahaman yang tepat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini supaya terus bisa menghadirkan konten edukatif yang bermanfaat untuk kamu dan banyak orang lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.